Bolehkah berdoa menggunakan doanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam berikut ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang solih dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan tentang doa menggunakan doanya Nabi Daud dan sekaligus Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Apakah boleh? Yang ditanyakan adalah doanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang tercantum di dalam surat An-Naml ayat yang ke-15. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Inilah doa yang ditanyakan. Apakah boleh membaca doa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman seperti ini? Jawabannya sangat boleh. Sangat boleh, bahkan dianjurkan. Siapapun yang membaca doanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman seperti ini, maka dia akan diunggulkan oleh Allah menjadi orang yang unggul, yang melebihi di antara orang-orang mukmin di sekitarnya. Luar biasa. Misalnya nih, dia menempati suatu kampung, dia akan diunggulkan oleh Allah dalam berbagai macam hal. Ya, terutama unggul di antara orang-orang yang beriman. Yo coba. Jangan sampai menjadi orang yang paling kerdil, bahkan tidak dianggap orang di situ. Karena memang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, tidak memiliki pengaruh dan seterusnya. Sedangkan orang yang membaca doanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sekaligus, ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman secara bersama-sama. Artinya Nabi Daud membaca doa ini, Nabi Sulaiman juga membaca doa ini. Sehingga Nabi Daud diberikan kelebihan oleh Allah di atas rata-rata. Kelebihan apa saja? Kelebihan ilmu, kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan macam-macam. Kemudian Nabi Sulaiman juga sama membaca doa ini. Lah pertanyaannya, kalau bukan Nabi dan Rasul, orang biasa membaca doa ini boleh apa tidak? Ya jawabnya sangat boleh. Sangat boleh. Bahkan setiap orang yang beriman membaca doa ini sebanyak-banyaknya, maka akan dilebihkan oleh Allah, diberikan fadilah. Fadilah artinya kelebihan. Kelebihan dalam segala hal. Maka bacalah zikir dan doa alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang artinya bagaimana sih? Artinya begini. Walaqad atayna, dan sungguh telah memberikan oleh kami, kata Allah, Dawuda pada Nabi Daud, wa Sulaiman pada Nabi Sulaiman, ilma berupa ilmu. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilman, pada ilmu pengetahuan. Wa qala ini berdua ya, fa'ilnya ada alifnya, setelah lam itu ada alif, berarti menunjukkan dhamir huma. Wa qala, dan berkata oleh mereka berdua, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu adalah bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud mewarisi kerajaannya Talut yang sangat besar, yang luar biasa. Nabi Daud kan memiliki istri berjumlah 99 orang. Kemudian Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sungguh luar biasa, menggetarkan Ratu Balqis dan menggetarkan kerajaan-kerajaan yang lain. Itu kerajaannya Nabi Sulaiman. Lah, antara ayah dan anak ini kan masing-masing berdoa menggunakan doa alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin.
Yang artinya alhamdulillah, segala puji lillahi, itu tetap milik Allah. Alladzi, zat yang faddalana. Faddala, yang telah memberikan kelebihan oleh Dia, alladzina, kepada kami. Jadi kita menyatakan bahwa segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan kelebihan kepada kami. Kelebihan apa saja? Ala kathirin, atas kebanyakan, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, hamba-hambanya alladzi al-mu'minina, yang beriman. Ini kan luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi kami tegaskan, sangat boleh, walaupun bukan Nabi dan Rasul, bukan Nabi Daud dan bukan Nabi Sulaiman, ya orang beriman biasalah, boleh, sangat dianjurkan untuk membaca doanya Nabi Daud dan juga doanya Nabi Sulaiman yang berbunyi alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan kelebihan kepada kami di atas rata-rata kebanyakan manusia dari hamba-hambanya Allah yang beriman. Adapun doa yang tidak boleh, ya, ada doa yang tidak boleh. Tidak boleh sembarangan dibaca oleh manusia, yaitu doanya Nabi Sulaiman yang tertera di dalam surat Shad ayat yang ke-35. Sekali lagi, ada di dalam Al-Quranul Karim surat Shad ayat yang ke-35. Qala Allah jalla jalaluh, qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala, berkata oleh dia Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, rabbighfirli, rabbi, wahai Tuhanku, ighfir, ampunilah oleh Engkau li untukku, wahab, dan berikanlah oleh Engkau li kepadaku, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut bagi seorang pun setelah aku. Ini kan khusus doanya Nabi Sulaiman, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Jadi karena memang Nabi Sulaiman sudah ditakdirkan oleh Allah memiliki doa yang sangat luar biasa, yaitu memohon suatu kerajaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun setelah Nabi Sulaiman, dan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Kalau misalnya nih generasi berikutnya ada yang berdoa seperti doanya Nabi Sulaiman, mohon kerajaan yang tidak patut bagi seorang pun setelahnya, ini menurut para ulama ada yang mengatakan boleh juga, kan setelahnya bukan sebelumnya begitu. Kalau sebelumnya kan yaitu Nabi Sulaiman, lah setelahnya tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan setelahnya. Ya berarti misalnya nih, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang misalnya itu 100%. Kemudian ada orang lagi yang berdoa seperti doa Nabi Sulaiman seperti ini, dikasih oleh Allah, ya misalnya dikasih oleh Allah kerajaan, tapi tidak sebesar kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian generasi berikutnya tidak ada lagi yang memiliki kerajaan seperti dia. Ya boleh kalau begitu. Inilah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.